Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab ke-6 ini saya akan membahas tentang hakikat, instrumensi, dan praksis demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, serta turut serta dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi juga merupakan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Di Indonesia, demokrasi dianut sebagai bentuk pemerintahan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan hakikat, instrumensi, dan praksis demokrasi Indonesia, yaitu bagaimana hakikat demokrasi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja instrumen-instrumen demokrasi Indonesia? Bagaimana praksis demokrasi Indonesia? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia? Hasil dan pembahasan. 1. Hakikat demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti kedaulatan rakyat, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Instrumensi demokrasi Indonesia. Pemilu, pemilu kepala daerah, pemilu legislatif, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, partai politik, dan media sosial. Yang ketiga, praksis demokrasi Indonesia. Praksis demokrasi Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat sejak awal kemerdekaan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut antara lain kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan dan kesenjangan sosial dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Korupsi dan kolusi. Korupsi dan kolusi dapat menghambat penyelenggaraan demokrasi yang bersih dan berwibawa. Intoleransi dan radikalisme. Intoleransi dan radikalisme dapat mengancam stabilitas demokrasi. Kesimpulannya, demokrasi Indonesia merupakan demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan berkeadilan sosial. Demokrasi Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, tetapi masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya yang terkoordinasi dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga non-pemerintah. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Rahmat Suryana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.